Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari dengan NIM 2301022006. Nah, di sini saya akan membahas tentang tantangan profesi keguruan. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1996 sampai dengan 2012. Gen Z adalah masa peralihan dari generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Nah, bagaimana sih karakteristik generasi Z ini? Mereka tidak percaya lagi pada informasi yang sifatnya satu arah. Mereka lebih percaya pada konten dan informasi yang dibuat oleh perseorangan. Dalam hal konsumtif, banyak dari mereka sebelum membeli produk, mereka melihat dulu ulasan atau review yang dilakukan oleh orang lain di internet. Yang kedua, mereka lebih memilih handphone daripada televisi. Televisi bukanlah prioritas bagi generasi Z ini untuk mendapatkan informasi atau melihat iklan. Generasi Z lebih suka mendapat informasi dari ponselnya dengan cara mencari di Google atau berbincangan pada forum-forum yang mereka follow. Yang ketiga, generasi Z kurang suka membaca secara konvensional. Bagi gen ini, tulisan dinilai memusingkan dan membuat bosan. Mereka lebih menyukai melihat gambar, apalagi jika gambarnya itu menarik dan berwarna. Hobi membaca memang tetap ada, tetapi mereka lebih suka membaca buku online atau yang biasa kita sebut dengan e-book. Yang keempat, generasi Z cenderung tidak loyal, namun mereka bekerja secara efektif. Mereka juga tidak loyal pada suatu pekerjaan atau perusahaan, namun loyal pada suatu merek. Generasi Z hidup di era informasi yang menjadikan mereka tumbuh dan cerdas. Bagi banyak perusahaan yang mengalami kenaikan pendapatan karena memperkerjakan generasi Z ini. Yang kelima, generasi Z mulai banyak melakukan transaksi secara non-tunai. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju ini, generasi Z mulai melakukan transaksi pembelian yang sudah tidak menggunakan uang tunai. Citra dan konsep guru dalam masyarakat kontemporer sangat jauh berbeda dengan konsep masa lalu. Guru di masa terdahulu berarti orang yang berilmu, berbijaksana dan arif. Kini guru dilihat sebagai fungsionaris pendidikan yang bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu. Berdasarkan penelitian, generasi Z mendapatkan berita yang bersumber dari sosial media seperti Facebook dan Twitter, di mana kredibilitas sumber berita ini sangat sulit untuk diukur. Penelitian menunjukkan bahwa generasi Z cenderung malas untuk memvalidasi kebenaran berita yang mereka terima dan hanya menerima info dari satu sumber, yakni sosmed. Inilah kondisi peserta didik pada saat ini, yang lebih memanfaatkan dan percaya dengan sosial media
Tantangan guru di era sekarang ini sangat berat dibanding guru-guru di era terdahulu. Selain menguasai aspek keilmuan yang diajarkan, guru dituntut untuk memahami teknologi dan selalu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Guru juga harus menjadi role model bagi generasi Z agar siswa memahami batasan-batasan teknologi sehingga terhindar dari penggunaan teknologi yang salah. Tantangan bagi guru tidak berhenti di sini. Generasi Z bukanlah generasi yang bisa dipaksa-paksa. Contohnya dengan melarang siswa membawa handphone. Guru di era sekarang harus lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Guru dituntut mendidik siswa sesuai dengan zamannya. Tantangan lain pendidikan di generasi Z ini adalah informasi datang lebih cepat, masif, dan meluas, sehingga tidak bisa diatasi dengan pergantian kurikulum. Beberapa kali pergantian kurikulum tidak akan pernah mampu mengejar percepatan informasi yang ada. Perlu keteladanan, membangun kehendak, dan menguatkan dengan bekal ilmu pengetahuan sehingga anak didiknya mampu menyelesaikan tantangan hidupnya. Tantangan terakhir bagi seorang guru adalah adanya 4 keterampilan yang diberikan kepada siswa sejak dini, yaitu melahirkan pemikir, melahirkan komunikator, melahirkan kolaborator, dan melahirkan penemu atau pencipta. Di era globalisasi dan informasi ini, guru mendapatkan tantangan berupa perilaku siswa yang senang berselancar di dunia maya melalui Android, gadget, atau HP canggih yang mereka miliki. Perilaku siswa ini ditandai dengan kecenderungan lebih senang membaca e-book daripada buku, senang mencari berbagai info sendiri tanpa melakukan riset terlebih dahulu, senang mencari teman melalui akun sosial media, dan terkesan individualis. Untuk itu, guru dalam pembelajaran harus mampu memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan metode yang menyenangkan, memperkaya ilmu dengan membaca, dan mampu melakukan penelitian. Demikian penjelasan tentang tantangan profesi keguruan di era sekarang ini. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan jika ada salah, namanya juga manusia. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.